Shalom Aletheia Family Magelang. Kita bersyukur karena tahun ini kita telah memasuki tahun Divine Guidance atau tuntunan ilahi. Biarlah Tuhan menuntun kita melalui setiap pujian, penyembahan, dan firman Tuhan dalam ibadah. Sebelum beribadah, persiapkan tempat terbaik yang bersih, nyaman, dan tidak ada gangguan untuk kita beribadah. Persiapkan perangkat terbaik seperti handphone, laptop, televisi, atau yang lainnya, dan pastikan koneksi internet saudara lancar. Jangan lupa mandi dan kenakan pakaian terbaik yang rapi seperti saudara akan pergi ke gereja. Persembahkan waktu terbaik saudara dengan beribadah, tidak sambil makan, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Responi setiap ajakan WL atau pemimpin ibadah untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara. Shalom. Shalom saudara yang ada di rumah. Shalom. Haleluya. Seberapa banyak saudara yang rindu untuk menyembah Tuhan? Bisa lambaikan tangannya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama untuk menyatukan hati kita untuk menyambut hadirat Tuhan atas kasih-Nya yang membuat kami semua terheran-heran Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kau sungguh teramat baik bagi kami Bapa. Lebih dari yang ku
sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Mempesona hati kami ya Tuhan. Sungguh kasih-Mu mempesona. Yesus Raja, terima kasih Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh kasih-Mu yang mempesona diri kami ya Tuhan. Bahkan kasih-Mu melimpah, melebihi apa yang kami mampu pikirkan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus Tuhan, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur. Kita semua bersama-sama katakan haleluya. Amin, haleluya. Boleh lambaikan tangan kita saudaraku. Yes, boleh tepuk tangan buat Yesus kita yang luar biasa. Sebab Allah kita dahsyat, amin. Amin. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang dahsyat dan ajaib, amin. Haleluya. adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan
hati bersilakan untuk duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Aku dalam lembah gelap, saat kakiku pun mulai goyah, ku tahu Engkau besertaku, takkan pernah Kau meninggalkanku, ku percaya selalu. Aku dalam lembah gelap, saat kakiku pun mulai goyah, ku tahu Engkau besertaku, takkan pernah Kau meninggalkanku, ku percaya selalu kepadamu, Yesus. Kau Allah yang terlebih sanggup menolongku, angkat beban hidupku. Kau Allah yang terlebih mampu membelah lautan kehidupanku, ku percaya. Terima kasih Tuhan. Saat aku dalam lembah gelap, saat kakiku pun mulai goyah, ku tahu Engkau besertaku, takkan pernah Kau meninggalkanku, ku percaya selalu kepadamu, Yesus. Menolongku, angkat beban hidupku.
Setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan ini waktu-Mu, Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan ini waktu-Mu, Roh Kudus penuhi setiap hari yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari Haleluya. Mari kita beri bersama-sama. Tuntunan ilahi penuhi setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari kita bergerak bukan hanya dengan agenda kita, bukan hanya dengan semua apa yang sudah kita rencanakan, tetapi mari kita minta di tahun ini tuntunan ilahi semakin kuat di dalam kehidupan kita. Mari kita meletakkan diri kita, semua rencana-rencana kita ke dalam tangan-Nya yang penuh dengan kuasa. Biarkan Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk puji-pujian kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang mendengarkan setiap seruan doa kami. Kami sebentar akan menerima firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut kuasa firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk, haleluya, shalom. Shalom. Baik, sukacita ada bersama dengan Bapak Ibu semua dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, hari ini saya masih akan melanjutkan seri khotbah yang keempat ini tentang tema tahunan kita, Divine Guidance atau tahun tuntunan ilahi. Saudara, mari kita akan sedikit merefresh bahwa ayat yang kita pakai, ayat mas kita adalah dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Baik, mari kita baca sama-sama, sudah ada di depan. Mari kita baca dengan suara keras ya. 2, 3. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah saudara, ini adalah kalimat dari Musa ketika Musa akan melimpahkan kepemimpinannya kepada Yosua, pemimpin muda yang gak ngerti ini mau kemana nih, tanah perjanjian itu di mana tempatnya, kita belum pernah lewat. Dan Yosua tahu bagaimana memimpin orang Israel yang begitu tegar tengkuk dan keras hati, dia tahu tantangannya besar. Nah pasti ada ketakutan dalam diri Yosua, tapi Musa berkata tenang bahwa Tuhan sendiri nanti akan berjalan di depanmu, Dia akan menuntunmu, Dia akan menyertaimu. Dan inilah yang kita imani bahwa tahun 2021 kita nggak pernah ngerti apa yang terjadi nanti di tahun ini, tapi kita percayakan tahun ini menjadi tahun tuntunan ilahi, amin. Kita akan dituntun Tuhan di tahun ini untuk melewatinya. Nah saudara, minggu yang lalu saya sampaikan tentang sebuah manifestasi tuntunan ilahi. Nah manifestasi tuntunan ilahi ketika Yosua melakukan tugas pertamanya di dalam kepemimpinannya, maka Musa sudah mati, Yosua kemudian berjalan bersama dengan orang Israel dan menghadapi sungai Yordan. Dan kemudian Yosua kemudian melihat mukjizat itu terjadi, sungai Yordan dibelah seperti Musa membelah Laut Merah. Nah inilah yang kita temukan, sebuah kebenaran yang kemarin minggu yang lalu ya, refresh saja. Minggu yang lalu kita
menemukan manifestasi tuntunan ilahi ditunjukkan melalui yang pertama, kehadirannya semakin dekat. Kalau dulu dilihat Tuhan itu hadirnya lewat tiang awan dan tiang api, sekarang Tuhan bisa dilihat atau dirasakan melalui tabut perjanjian, sebuah benda yang melambangkan kehadiran Allah yang ada di dekatnya. Nah saudara, yang kedua melalui mujizat, ini manifestasi, ini khotbah minggu yang lalu ya. Manifestasi tuntunan ilahi dibuktikan juga melalui keberhasilan kita. Ini yang saya doakan minggu yang lalu, saudara di tahun ini akan diberkati Tuhan. Tujuannya untuk apa? Supaya orang tahu Tuhan ada dalam hidup kita. Katakan amin. Nah saudara, hari ini kita masih akan melanjutkan, masih dalam teks yang sama, yaitu Yosua pasal yang ketiga. Itu sebabnya kita nggak perlu baca lagi komplit, karena ini akan menyita waktu yang banyak. Nah saya berharap kita masih mengingat bagaimana Yosua akhirnya menyeberangi sungai Yordan dan melihat mujizat itu, dan di sini saya akan melanjutkan khotbah ini menjadi sebuah ada sikap yang dibutuhkan di dalam tuntunan ilahi. Nah dalam kisah ini kita menemukan kenapa mujizat itu terjadi. Bagaimana ketika kita berjalan dengan Tuhan, nah ini gambarnya seperti ini ya, kalau kita ini dituntun ilahi, tuntunan ilahi kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada sikap-sikap yang harus dibutuhkan, yang harus kita miliki, supaya, dengar baik-baik, kita ini layak, kita ini mantap jalan sama Tuhan kayak gini saudara. Kenapa? Karena kalau kita enggak bersikap tepat, pastinya kita tidak akan nyaman ya berjalan dengan Tuhan saudara. Saya dengar kadang seringkali ya, kadang ada anak-anak muda yang suka ngobrol-ngobrol, guyon-guyon ya. Kalau anak muda kalau guyon-guyon kan kadang wah teriak-teriak heboh begitu ya. Nah kemudian ketika saya datang, orang ngomong itu ada Om Tony itu ya, coba berani enggak guyon kayak gitu lagi ya. Apa artinya saya datang itu ternyata mengubah suasana. Orang enggak berani guyon celelean misalnya begitu ya. Saya suatu kali ketemu dengan seorang jemaat yang masih merokok ya, merokok kelempus saudara ya. Nah saya waktu itu ketemu, saya panggil, dan dia begitu lihat saya rokoknya dimasukkan kantong plus gitu ya. Berasap. Saya ngomong, kenapa? Dia begitu karena dia tahu saya sering mengkhotbahkan udahlah jangan merokok gini-gini, itu mengganggu kesehatan kita, itu sesuatu yang tidak baik untuk kita ya. Nah, kenapa dia lakukan itu? Karena kehadiran saya rupanya tidak membuat dia nyaman ketika dia sedang merokok. Ngerti ya? Nah, itu sesuatu yang harus kita sadari. Saudara misalnya nih di rumah biasanya kalau makan pakai singlet, pakai celana kolor, kakinya diangkat satu, ya. Kalau makan, wah makannya sambal pete itu, wah rasanya nikmat, keringetan kemana-mana, itulah orang Indonesia ya. Kalau makan keringetan, kerja nggak mau keringetan, AC semua ya. Kalau orang luar negeri kerjanya keringetan, makan nggak keringetan, sebentar selesai. Saudara, nah kalau saudara biasa makannya begitu, tiba-tiba saudara diundang Pak Wali Kota. Kamu besok makan siang sama saya di pendopo Wali Kota. Nah saudara akan makan dengan Pak Wali Kota. Kira-kira saudara datang dengan singlet, dengan celana kolor, sendal jepit gitu enggak? Enggak ya pastinya ya. So pasti pilih batik yang bagus, sepatu mengkilat ya untuk datang. Nah ketika saudara berhadapan dengan Pak Wali Kota, makan yuk kita. Maka saudara ngomong gini, aduh kalau makan gini enggak enak nih, saudara angkat kaki satu ya. Kira-kira saudara lakukan itu enggak? Enggak. Kenapa? Ada Pak Wali Kota di situ. Kehadirannya menuntut sikap kita harus berubah. Ngerti ya? Saya ingin ngasih gambaran supaya saudara ngerti ini. Saudara jalan sama Tuhan itu ada sikap yang harus disesuaikan. Kalau saudara tidak menyesuaikan dengan sikap yang Tuhan tuntut, ya Tuhan ngomong ini gimana? Ya kita pasti mungkin bisa, kalau Pak Wali Kota, saudara makan dengan Wali Kota, kaki diangkat satu, mungkin saudara akan diseret keluar ya kan. Nah ini sebuah sikap yang harus atau dituntut ada dalam hidup kita ketika kita ini merindu jalan dituntun oleh Tuhan saudara. Itu sebabnya hari ini mari kita akan lihat dalam ayat-ayat yang kita baca, sudah kita baca Yosua pasal 3, kita enggak ulang lagi, tapi mari kita lihat sikap apa yang harus kita miliki kalau kita mau hidup dalam tuntunan ilahi. Yang pertama adalah menguduskan diri. Ucapkan sama-sama, menguduskan diri. Nah ini ayatnya di ayat yang kelima saudara. Mari kita perhatikan ayat ini, saya akan baca untuk saudara. Ayat yang kelima berkata, berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Nih ya, kalau kamu mau mengalami tuntunan ilahi,
Inilah yang harus kamu lakukan. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Perhatikan. Yosua ngomong kepada orang Israel, kalau kamu mau lihat mujizat, kalau kamu mau dituntun Tuhan, maka hari ini mulai, karena besok Tuhan akan mulai menuntunmu, hari ini kamu mulai menguduskan dirimu, saudara. Ini adalah konsekuensi atau sikap yang dibutuhkan yang pertama ketika orang mau hidup dalam tuntunan ilahi. Kenapa kita harus menguduskan diri? Karena Allah itu kudus, katakan amin. Kalau kita nggak kudus, lah gimana saudara? Ya, nah apa arti kudus? Kudus itu artinya tidak sekedar suci. Dalam bahasa asli ini ada tulisan dalam bahasa Ibrani ya, ini bacanya kades. Kades, kades itu adalah artinya ada 3, to consecrate. Ya bisa bicara tentang kesucian, kudusan. To separate, dipisahkan. Atau to dedicate, dipersembahkan, didedikasikan. Nah saudara, arti kekudusan adalah saudara adalah seorang yang mendedikasikan hidup saudara dan dipisahkan dari semua dosa-dosa yang ada. Nah saudara, kenapa saya kasih gambar orang sedang pecah telur ini? Saudara, ini adalah gambaran tentang kades atau to separate, memisahkan. Saudara, ini orang sedang memisahkan kuning telur dengan putih telur. Nah, ini kuning, ini putih dipisahkan. Nah, dipisahkan itu kades, artinya pemisahan. Jadi yang putih di sini, yang kuning di sini, itu adalah kudus. Jadi ketika Tuhan berkata begini, kuduslah engkau, artinya saudara harus memisahkan dirimu dari dunia ini. Saudara, dunia ini penuh dengan banyak hal ya, di luar dunia penuh dengan kekerasan, omongan kotor, banyak orang hidup dalam kepahitan, orang hidup dalam kemarahan, orang hidup dalam dosa, orang hidup dalam perzinahan, orang hidup dalam percabulan, orang hidup dalam banyak dosa. Nah saudara, sebagai orang Kristen yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, saudara harus berbeda dengan dunia. Katakan berbeda. Saudara harus dipisahkan, sehingga jangan sampai orang itu melihat begini, loh dia itu ke gereja tapi nggak ada bedanya saudara. Ada orang ke gereja tapi hidup di luar, itu nggak bisa dibedakan dengan orang dunia. Di gereja, waduh kalau nyanyi puji Tuhan, haleluya, bahkan pelayanan. Di luar saudara nggak bisa membedakan ini orang Kristen atau bukan. Ya sama kelakuannya, ngomongnya kotor, kasar, jahat, pokoknya kita bisa berkata, di sini orang kok kayak gini ya. Tidak bisa dibedakan, saudara, to separate, dipisahkan, saudara harus memisahkan dari hidup kita, dari orang-orang yang hidup dalam kelakuan-kelakuan yang salah saudara. Sehingga inilah konsekuensi atau sikap yang dibutuhkan ketika kita mau dituntun Tuhan. Saudara harus menguduskan diri. Jangan sampai saudara ini hidup seperti orang di luar sana, yang orang akhirnya nggak bisa membedakan saudara, ini orang Kristen atau orang bukan, karena kelakuannya sama, ya omongannya gitu ya, pokoknya kita bisa berkata, waduh ini orang gak bisa dipercaya dan orang ini orang yang gak bisa dibedakan dengan orang Kristen atau orang bukan Kristen. Kenapa? Persis kelakuannya sama. Itu sebabnya hari ini saudara harus dipisahkan, to separate, kuduslah kamu, pisahkanlah diri kamu dari hal itu. Itu sebabnya inilah implementasinya, yaitu pisahkanlah diri kita dari lingkungan yang penuh dengan pengaruh dosa. Fokuskan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. To dedicate, dedikasikan, persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Sehingga orang bisa melihat, oh betul ini orang Kristen. Oh iya ini orang Kristen, hidupnya penuh pengampunan, kata-katanya penuh kasih, sikapnya penuh hormat saudara. Itu sebabnya hari ini dengar baik-baik, saudara kalau mau mengalami tuntunan ilahi, saudara harus dipisahkan dari dunia ini. Kalau saudara masih bergaul dengan akrab dengan dunia, saudara hanya mau diterima di lingkunganmu, saudara saya berkata kita nggak akan bisa lagi berjalan dengan Tuhan. Karena kalau mau berjalan dengan Tuhan kita harus menyesuaikan sikap kita. Allah itu kudus, maka kita harus hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara ada satu ayat yang penting, yuk kita baca sama-sama. Ibrani 12 ayat yang ke-14 ya.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan baca sama-sama. Kejarlah kekudusan, baca dengan keras bagian yang warna kuning. 2, 3, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan seorang pun tidak akan mengalami tuntunan Tuhan. Tanpa kekudusan orang gak akan mengalami mujizat Tuhan. Kalau hidupmu sama dengan orang-orang di luar sana, saudara, apa bedanya kita? Ada banyak orang membuat dualisme, saudara. Antara hidup kerohanian dan orang sekuler, sehingga orang bisa berkata, oh ini kan rohani di gereja, di luar bisa rohana, saudara. Di dalam gereja bisa suci, wah di luar bisa, waduh gak karu-karuan. Di gereja bisa kudus, di luar bisa kudisan, saudara. Kenapa? Karena hidupnya begitu kacau. Orang mulai membedakan dualisme, oh ini di gereja sikapnya menjadi berbeda, di luar seperti orang lepas kendali. Kita harus menjadi orang yang sama, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Katakan amin. Saudara harus menjadi orang yang kudus, hidup dalam kebenaran, saudara. Jangan sampai kita ini akhirnya membedakan, loh ini kan pekerjaan saya Pak. Kalau pekerjaan saya ini ya biasa bergelut dengan dunia, penuh dengan kebohongan. Loh saudara nggak bisa begitu. Kita ini hidup dalam kebenaran, saudara ya. Makanya saya sering cerita, ada seorang pencuri ketangkep dan masuk penjara. Dan berkali-kali pencuri ini masuk penjara, saudara ya. Ketangkep, lepas lagi, kemudian nyuri lagi, masuk penjara lagi. Tetapi yang aneh, sipir penjaranya itu selalu melihat begini, si pencuri ini, yang penjahat yang di penjara ini, setiap hari itu doa, saudara, baca Alkitab. Pagi doa, siang doa, baca Alkitab. Begitu keluar, tidak berapa lama seminggu ketangkap lagi, mencuri lagi. Tapi di dalam penjara doa lagi, baca Alkitab lagi. Nah sipir penjaranya bingung, saudara. Dia ngomong gini, kamu itu ya, tak lihat kamu tuh sangat rohani, senangnya doa, senangnya baca firman Tuhan. Tapi kok kenapa tuh kelakuanmu kok nyuri terus, bolak-balik masuk penjara. Ya kenapa? Maka pencuri itu berkata begini, oh Bapak harus mengerti apa yang terjadi dalam diri saya. Loh kenapa kok bisa begitu? Begini Pak, saya berdoa, saya baca Alkitab, itu adalah agama saya, iman saya. Oh, lah kalau nyuri, itu pekerjaan saya. Saudara, orang dia nggak bisa membedakan bahwa hidup di dunia, hidup di gereja, hidup dalam iman, hidup di luar harus sama, saudara. Jangan kita membeda-bedakan. Saudara, mari kita akan lihat bagaimana hidup kita harus memisahkan diri. Karena tanpa kekudusan, Alkitab berkata, tidak mungkin orang melihat Allah. Tidak mungkin menerima tuntunan ilahi, tidak mungkin dia mengalami sesuatu yang besar. Ada orang ngeluh sama saya begini, kenapa Pak ya hidup saya selalu begini, hidup susah, berantakan, ekonomi lagi morat-marit, gini-gini kenapa ya? Ya padahal saya ya sudah kebaktian, gini-gini saya sudah pelayanan. Saudara mari cek diri kita, jangan-jangan kita belum memisahkan diri kita dari dunia. Sehingga kita nggak layak berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kita nggak pantas dapat tuntunan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Katakan amin. Hari ini buat resolusi tahun 2021, semua dosa yang aku pernah lakukan, yang mengikat diriku aku akan tinggalkan, aku akan hidup baru. Karena mulai hari ini aku akan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, ini yang harus kita miliki. Yang kedua, apa yang menjadi konsekuensi kita atau sikap yang dibutuhkan ketika kita akan mengalami tuntunan ilahi. Yang kedua adalah mencintai firman Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3, mencintai firman Tuhan. Yosua pasal 3 yang ayat yang ke-9 berkata demikian. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Yosua mendorong orang Israel untuk kalau kamu mau mengalami tuntunan ilahi, mulai hari ini kamu harus dekat dengan Tuhan, kamu harus sering dengar akan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena di dalam firman Tuhan bukan isinya hanya sekedar janji berkat. Tapi firman Tuhan juga berisi tentang perintah. Katakan perintah. Lakukan ini, lakukan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Itu adalah firman Allah. Semakin saudara membaca firman Tuhan, semakin saudara mengerti firman Tuhan,
saudara akan semakin mengerti apa yang Tuhan gak suka, apa yang Tuhan suka. Saudara, ini akan terus kita alami ketika kita menjadi orang yang mencintai firman Tuhan. Saudara akan mulai mengerti, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, jangan ada Allah lain daripadamu. Saudara, ini adalah perintah-perintah yang harusnya kita ini mengerti dan hidupi. Bagaimana caranya? Saudara harus sering membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Amin. Saudara, pahamilah, ngertilah firman Tuhan. Saudara mulai mencintai firman Tuhan. Saudara mulai baca firman Tuhan setiap hari, saudara. Ada orang yang mengeluh banyak hal tentang hidupnya. Saya berkata begini ya, mungkin karena kita ini orang-orang yang hari ini gak pernah mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan itu banyak mengajar kita tentang perintah, larangan, apa yang harus kita lakukan. Itu kan tuntunan, ya kan? Saudara minta tuntunan saya, Pak Tony kalau mau pergi ke Paraan itu lewat mana? Saya akan tuntun saudara begini, kamu mau lewat mana dulu? Kalau kamu mau lewat ke arah sana, lewat Secang, kamu nanti di Secang belok kiri, arah Temanggung, nanti naik sedikit kamu ketemu Parakan. Ya, nanti di Secang itu ada pertigaan, jangan yang lurus, tapi yang belok kiri. Itu adalah tuntunan, ngerti ya? Nah Tuhan itu juga nuntun kita lewat firman Tuhan. Kamu harus lakukan ini, jangan seperti ini. Jangan ini, kamu lakukan ini. Saudara, ketika kita mengikuti tuntunannya, maka berkat Allah pasti akan turun dalam kehidupan kita. Yang arti katakan amin. Saudara, ini dia makanya saudara harus mencintai firman Tuhan. Karena ketika kita mencintai firman Tuhan, saudara akan mulai mengerti. Mengerti dan setelah mengerti saudara melakukannya. Ya. Nah, apa sih Pak untungnya kita mengerti firman Tuhan dan membacanya? Yuk kita lihat, ini Mazmur yang sangat terkenal. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak hidup seperti mereka, hidup di jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang to separate, dipisahkan. Tapi orang ini menjadi orang yang berbeda. Kenapa? Karena dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Baca bagian akhir, baca dengan keras. 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, ada banyak orang ingin berhasil kan? Saudara perhatikan, Alkitab berkata, apa saja orang lakukan akan berhasil kalau dia mencintai firman Tuhan. Amin. Merenungkannya siang dan malam. Saudara, disakiti orang, wah, gregetan, tak balas. Tiba-tiba firman Tuhan ngomong, aduh aku baru baca firman Tuhan, ternyata membalas itu enggak boleh, pembalasan itu milik Tuhan. Ya, saya enggak boleh membalas. Udahlah. Nah itu artinya merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu kayak gitu. Dalam setiap aspek hidup kita, ngerti ya? Jadi wah tak balas, memangnya aku takut, wah berani aku. Saudara berani, tapi di hadapan Tuhan saudara Tuhan berkata ini orang enggak ngerti firman Tuhan nih. Ya enggak nurut nih sama firman Tuhan. Maka kita menjadi orang yang enggak akan mengalami keberhasilan. Tapi kalau saudara nurut firman Tuhan, ya mencintai firman Tuhan, Alkitab berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Saudara, ini satu berkat Allah yang indah saudara. Ini saya senang kalimat yang bagian akhir ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, kalau kita mau berhasil dalam segala bidang, saudara kuncinya, Alkitab memberitahu hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mencintai firman Tuhan. Karena ketika engkau mencintai firman Tuhan, setidaknya kita akan luput dari bahaya. Amin. Ya saudara, saya punya teman cerita berapa waktu yang lalu. Dia punya ruko di Jakarta, buka rumah makan. Sampingnya ada rumah makan juga, ruko-ruko gitu ya, jejer-jejer.
teman saya ini rukonya, rumah makannya tidak ya banyak pelanggan juga, ini satu banyak pelanggan. Nah, suatu kali kan mereka biasa rebutan lahan parkir begitu saudara, sehingga rumah makan di sini, parkirnya di depan rumah makan teman saya ini saudara. Sehingga diingatkan, akhirnya dibuat pagar, tetap dibongkar, dikasih rantai, disingkirin saudara, sama tetangga sebelahnya. Akhirnya jadi ribut besar, 2 orang sebelahan ruko gitu. Wah ini rebutan lahan parkir, akhirnya sampai ribut, tuntutan di pengadilan saudara. Waktu itu saya ngomong sama dia gini, sudahlah ya, sudah minta aja sama pengembangnya diatur yang baik, ya kan. Sudahlah, wah enggak bisa, dia sudah menyinggung harga diri saya, wah dia sudah menyinggung ego saya, wah pokoknya aku enggak pernah mundur, tak lawan, mau jadi ke pengadilan pun tak lakoni. Wah hebat saudara, kamu ya terserah kamu, ya kan, duitmu sendiri ya kan. Dan akhirnya dia maju pengadilan, lama, akhirnya nggak pakai pengacara, duitnya keluar ratusan juta, masalah nggak selesai saudara ya. Dan di akhirnya capek sendiri, yang aduh ngerti ya, tadi mau mundur sudah nggak bisa ya kan, mau maju juga sudah duitnya sudah habis, mau mundur nggak bisa, terus aduh gimana nih, saya ngomong dari dulu saya ngomong sama kamu, sudahlah, kalau firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni, untuk mengalah, bukan berarti kita akan diinjak-injak, karena ingat ya, pertama pembalasan itu milik Tuhan, amin. Dan yang kedua, kalau kita disalahi orang, Tuhanlah pembela kita. Yang percaya katakan amin. Yesus kaulah pembelaku, ya kan? Pada siapa aku harus takut, saudara? Udahlah, ya kita mesti tenang aja, saudara, enggak usah bingung. Kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan akan memelihara kita. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, ini yang harus kita lakukan, sikap yang dibutuhkan ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami tuntunan ilahi, yaitu harus berani melangkah dalam iman. Yosua ngomong begini nih di ayat yang ke-15, ya, di ayat sebelumnya dikatakan begini, pokoknya kamu besok ketika engkau hari sudah pagi, kamu angkat tabut itu, imam-imam mengangkat tabut itu suku Lewi, maka kamu harus melangkahkan kaki masuk ke air di sungai Yordan itu. Maka sungai itu akan terbelah. Maka saudara, ayat yang ke-15 dikatakan demikian, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Perhatikan saudara, ini ada gambar yang bagus sekali ya. Nah ini imam-imam ketika mencelupkan kakinya, sungai Yordan langsung terbelah menjadi 2. Saudara, sehingga ada jalan bisa lewat orang-orang Israel. Nah saudara, saya ingin menekankan hal ini buat kita semua. Poin yang ketiga, saudara, kalau mau jalan sama Tuhan, Tuhan ini kan sumber mujizat dan sumber berkat. Katakan amin. Apakah saudara percaya Tuhan itu penuh dengan kuasa? Apakah saudara percaya Tuhan itu penuh dengan mujizat? Jadi kalau saudara jalan dengan Tuhan, saudara akan jalan dengan mujizat. Makanya langkah kita harus langkah iman. Ya. Iman itu apa toh Pak Tony? Iman itu adalah didefinisikan nih di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah dasar kekuatan kita, kepercayaan kita akan sesuatu yang belum kita lihat hari ini. Jika engkau sakit, engkau berkata begini, aku akan sembuh. Sudah sembuh belum? Belum. Tetapi engkau punya iman bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan. Hari ini kalau engkau mengalami ekonomi yang sedang carut marut, engkau berkata, suatu hari nanti Tuhan pasti akan berkati hidup kami. Hari ini sudah belum? Belum. Tapi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang ngerti katakan amin. Hari ini kita sudah diberkati belum? Belum. Hari ini kita sudah punya kecukupan, hutang kebayar semua? Belum. Tetapi iman, suatu hari nanti hutang-hutang akan lunas, semua usaha akan diberkati Tuhan dan keuanganku akan dipulihkan Tuhan.
Itu adalah iman. Anak muda, suatu hari nanti aku akan diangkat Tuhan dan berhasil menjadi berkat untuk papa mamaku, untuk orang tuaku. Saudara, hari ini sudah belum? Belum. Tapi engkau punya iman. Bahkan ketika orang tuamu berkata, kamu gak perlu sekolah lagi ya, mama papa gak punya duit lagi untuk membiayai kamu kuliah. Saudara berkata, gak apa-apa, karena aku percaya Tuhan pasti akan mengangkatku. Tuhan pasti akan memberkatiku. Saudara, ini adalah iman. Belum melihat, tapi sudah percaya. Itu namanya iman. Yang nanti katakan amin. Saudara, nah ini dia, kembali ke gambar tadi. Coba perhatikan, ini gambar ini kan bagus sekali ya. Ini imam-imam mengangkat tabut itu turun. Nah saya berpikir begini, seandainya saya ini adalah pengangkat tabut yang di depan ini, misalnya salah satu ini pendeta Tony ini ya, saya mungkin akan menanyakan ratusan pertanyaan kepada Yosua. Ketika Yosua berkata, kamu melangkah, nanti celupkan kakimu, ya, nanti sungai Yordan akan terbelah. Mungkin saya akan punya ratusan pertanyaan untuk Yosua. Yosua, memangnya kamu gak punya tongkat seperti Musa untuk pukul air sehingga terbelah? Mungkin saya akan bertanya Yosua, berapa kedalaman sungai Yordan? Mungkin saya akan bertanya Yosua, gimana kalau aku nanti tenggelam? Yosua, kenapa harus aku yang pertama? Bukankah pemimpin harusnya di depan? Mungkin saya akan bertanya banyak kepada Yosua. Tetapi imam-imam ini gak banyak tanya, saudara. Begitu diperintahkan, mereka gak ngerti. Yang mereka punya pengalaman selama ini adalah Musa di depan dan pukul dengan tongkatnya, der, dan laut itu terbelah. Lah ini metodenya kok gak sama seperti pemimpin yang dulu? Kok metodenya gak seperti Musa? Di mana tongkat Musa? Emangnya kamu gak dapat warisan tongkatnya Musa, Yosua? Yosua enggak berkata, enggak, kita akan melangkah. Pokoknya angkut saja tabut itu. Nah, celupkan kakimu di dalam air sungai Yordan itu. Ini metode yang lain. Karena Allah kita Allah yang kreatif. Katakan amin. Dan para imam itu mengangkat tabut, begitu kakinya mencelupkan di air itu terbelah. Sehingga ada jalan di tengah-tengahnya. Saudara, apa yang kita terima dari hal ini, saudara? Belajar melangkah dengan iman. Hari ini, saudara, saya tahu ada banyak ketakutan dan kekhawatiran di luar sana. Pandemi bukannya semakin baik. Seringkali kita membaca data-data, angka-angka menjadi semakin buruk. Kita menjadi semakin takut, saudara. Di luar sana ada banyak orang semakin takut. Dan ada orang yang pura-pura takut, ya. Karena saya melihat ada orang ngomongnya takut ke gereja, tapi ya masih keluyuran di mana-mana, masih olahraga tanpa masker dan sebagainya. Saya berkata ini sesuatu yang saya ngomong istilah saya pura-pura takut, ya. Di luar sana ada ketakutan tertentu. Ada sesuatu yang kita kadang nggak bisa hindari. Ya idealnya sih begini, ini sih work from home, ya, WFH, work from home. Itu idealnya. Tapi bagi kita, gimana? Kita tidak selamanya orang bisa mengisolasi diri semua. Kadang kita harus buka toko. Lah toko itu kan yang orang datang kan keluar masuk, kita nggak ngerti, ya. Kita kerja di sebuah kantor, di bank. Orang bisa masuk keluar ratusan ribuan orang setiap hari. Apakah kita bisa menghindar? Nggak bisa. Engkau minta cuti setahun, dikeluarkan kamu, ya. Ngomong bos saya mau cuti setahun sampai corona ini berlalu, ya kamu aja yang berlalu kata bosnya gitu ya. Karena kita kadang nggak bisa menghindar, saudara, ya. Waktu awal-awal pandemi ini bulan Februari tahun lalu, itu saya masih khotbah di Bali, saudara. Saya masih khotbah di Bali dengan istri saya. Nah itu sudah isunya udah mulai santer, minggu kedua bulan Februari. Kita kan Maret ya, Februari minggu kedua Bali sudah sepi, saudara. Saya selesai khotbah, saya masih extend 1 hari, selesai khotbah Sabtu Minggu, saya Senin masih extend, Selasa saya balik. Saya jalan-jalan sepinya minta ampun, saudara. Nah saya pakai Grab, pakai Gokar, saya tanya kepada supir Grab, kok sepi begini? Iya Pak, Bapak nggak ngerti tentang pandemi? Iya sih, udah ngerti, tapi saya nggak membayangkan seperti ini, ya. Kok sampai sepertinya? Iya. Waduh Pak, ngeri banget Pak, orang nggak berani datang. Bla 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 supir Grab. Nah saya ngomong begini sama dia, loh emang kamu gak takut? Kok kamu berani tetap jalanin Grabmu, ya kan? Emang kamu gak takut tertular virus begini?
Jawaban pertama, ya saya lebih takut nggak bisa makan, Pak. Ya, kalau saya nggak kerja, saya nggak punya duit, keluarga kami bisa makan, ya kan. Nah yang kedua, ya saya nggak bisa nyicil mobil ini mobil masih cicilan. Dan keluarga kami kalau saya nggak kerja nggak punya duit, Pak. Jadi saya ambil risiko. Saya mau katakan begini, saudara, kadang ada orang yang harus ambil risiko. Buka toko lah, kerja lah, pelayanan lah. Ini risiko, ya kan? Yang harus terjadi. Tapi perhatikan, saudara, ketika kita nggak punya pilihan seperti ini, seperti Bapak Grab ini, dia nggak punya pilihan. Kalau aku nggak kerja, Pak, aku mati bukan karena corona, aku mati karena nggak bisa makan, ya, aku mati kelaparan. Terus gimana? Tidak ada pilihan, saudara, sehingga dia harus melangkah. Nah, ketika melangkah seperti inilah dibutuhkan langkah dengan iman, katakan amin. Saudara buka toko, saudara beriman bahwa Tuhan akan melindungi hidupmu, amin. Saudara kerja di sebuah kantor, saudara percaya Tuhan akan melindungi hidup kita, amin. Perlindungan Tuhan akan menyeluruh dalam kehidupan kita, saudara. Melangkah dengan iman, engkau sakit, percaya Tuhan pasti akan sembuhkan. Engkau sedang mengalami kekurangan, percaya Tuhan pasti akan pulihkan keuanganmu. Ini adalah namanya langkah iman. Iman adalah sesuatu yang kita nggak bisa lihat hari ini, saudara. Kalau saudara bisa melihat itu namanya prediksi atau bahasa Inggrisnya forecasting, ya. Jadi misalnya saudara punya modal 100 juta, saya mau bisnis ini ya, saya hitung nanti dengan modal segini nanti setahun depan saya akan dapat untung 10 juta, sehingga aset saya menjadi 110 juta. Jadi di tahun 2022 saya akan punya uang 10 juta karena modal 100 juta plus untungnya 10 juta. Itu namanya forecasting atau meramalkan atau memprediksi. Itu bukan iman. Iman itu ketika kita nggak ngerti apa-apa tentang apa yang harus kita lihat ke depan. Dan saudara percaya hari ini, engkau sakit, engkau percaya Tuhan pasti akan sembuhkan. Hari ini masih ada banyak selang infus di tangan kita. Tapi engkau percaya Tuhan pasti akan sembuhkan. Itu namanya iman. Amin. Hari ini ketika engkau sedang mengalami tekanan di dalam masalah keuanganmu, dan engkau percaya Tuhan pasti akan memulihkan keuangan. Hari ini belum dipulihkan, percaya. Itu namanya iman. Katakan amin. Saudara, itu sebabnya hari ini dibutuhkan langkah iman untuk kita berjalan dalam tuntunan ilahi. Lawang dia yang menyertai Tuhan kok, masa kita hidup dalam ketakutan, amin. Saudara, yang menyertai kita Tuhan kok, masa kita ini harus hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran. Saudara, hari ini kita belajar harus melangkah dengan iman. Karena saya senang menggarisbawahi kalimat ini, saudara ya. Seorang hamba Tuhan ngomong begini, lawan kata ya, kalau anak SD kan suka belajar lawan kata ya. Lawan kata tinggi, rendah, lawan kata besar, kecil gitu ya. Lawan kata malam, siang misalnya gitu ya. Nah ternyata lawan kata dari takut itu bukan berani. Kata hamba Tuhan ini, lawan kata dari takut adalah iman. Ya, saudara, hari ini ada banyak orang takut menghadapi banyak hal. Virus yang berkecamuk dengan begitu dahsyatnya, masalah ekonomi yang terimbas dengan begitu parah, dunia pendidikan, dunia gereja, dunia pelayanan terlibas begitu hebatnya. Tapi saudara percaya bahwa ini tidak membuat kita takut, karena kita punya iman. Amin. Lawan kata dari takut bukan berani, tetapi iman. Amin. Saudara, mari kita beriman sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang indah. Nah ini review. Sikap yang dibutuhkan dalam tuntunan ilahi. Yang pertama adalah menguduskan diri. Ayo baca sama-sama deh supaya kita masih ingat ya. Kalau pulang ditanyain tadi Pak Tony khotbah apa, saudara masih ingat ya. Karena 3 poin saja. Sikap yang dibutuhkan dalam tuntunan ilahi. Yang pertama, menguduskan diri. Yang kedua, mencintai firman Tuhan. Yang ketiga, harus berani melangkah dengan iman. Tuhan Yesus memberkati, amin, untuk firman Tuhan hari ini, haleluya. Mari siapkan hati kita untuk berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita terima. Haleluya Yesus, Tuhan terima kasih untuk rahmat anugerah-Mu. Baik, persiapkan diri kita yang sudah mungkin meletakkan Alkitab, handphonenya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Bila roh-Mu
bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasamu bekerja. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Ini langkah iman. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Katakan dengan imanmu. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi dengan imanmu. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Oh, haleluya. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu. Ini waktumu Tuhan, ini waktumu Tuhan. Oh, kami akan melakukan perkara-perkara ajaib. Kami akan melakukan perkara-perkara yang mustahil. Kami akan melangkah dengan iman. Tuhan, oh, haleluya. Mari berdoa bersama dengan saya. Katakan, nyatakanlah Tuhan, nyatakan keajaiban-Mu. Mari minta kepada Tuhan, nyatakan dalam hidupku. Minta kepada Tuhan, nyatakan, nyatakan Tuhan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan mari Tuhan, biar orang melihat Engkau menuntun hidup kami. Biar dunia melihat kami hidup dalam tuntunan-Mu Tuhan. Haleluya. Nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku sekali lagi katakan, nyatakan, nyatakan keajaiban-Mu. Ini doa kami Tuhan, nyatakan dalam hidupku. Nyata di sini saat ku menyembah-Mu Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati
yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, setiap hari bergerak dengan tuntunan. Sekali lagi yuk dengan sepenuh hati kita, dengan iman. Ini waktu-Mu Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Haleluya, setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah dibentangkan. Untuk kami lebih mengerti Bapa akan maksud-Mu dalam kehidupan kami. Biarkan kami selalu melangkah bersama-Mu Tuhan. Mampukan kami berjalan dengan iman dalam-Mu ya Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menuntun kami dengan kuasa firman-Mu. Kami akan berjalan dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Sehingga kehidupan kami akan Kau buat berhasil Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kau yang memberkati hamba-Mu Bapak Gembala kami. Dengan intuisi-intuisi lahing Kau taruh setiap firman-Mu di dalam kehidupan beliau. Sehingga akan memberkati kami terus Tuhan. Kau pakai dengan lebih ajaib dan heran untuk memberitakan kebenaran-Mu. Untuk membawa kami semakin mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa firman-Mu. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Untuk tuntunan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang mau memberikan persembahan bisa mempersiapkan diri. Angkat persembahanmu, saya akan berdoa. Bagi kami yang akan memberikan persembahan baik melalui transfer, QRIS atau GoPay atau apapun, bahkan kami yang memberikan secara langsung pagi ini, hamba mengedangkan tangan atas persembahan ini. Tuhan berkati persembahan kami yang kami berikan, baik persembahan mingguan, baik kami yang taat dengan persepuluhan, kiranya Tuhan juga akan memberkati kami semua. Biarlah persembahan ini akan menyukakan hati Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami melangkah dengan iman melalui persembahan ini. Mungkin ada orang yang memberikan persembahan bukan dengan kelimpahan, tetapi seperti seorang janda yang di dalam Alkitab tuliskan, memberi dari kekurangannya. Hari ini Tuhan akan memberkati semuanya. Amin. Dalam kasih perlindungan Allah, Amin. Tuhan memberkatinya. Amin. Terima kasih Tuhan. Baik yang di rumah maupun dimanapun yang memberikan persembahan, anak-anakmu yang di luar sana yang menabur bagi gereja ini, Tuhan memberkatinya. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati para jemaat yang dengan setia beribadah, Amin. berkati para pelayan Tuhan yang dengan setia melayani. Amin. Perlindungan kasih-Mu senantiasa kami perlukan. Amin. Tuntun kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kami ke depan, supaya seminggu ini kami kembali diloloskan dari semua bahaya. Amin. Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna. Amin. Angkat tangan kita dan terimalah berkat yang menjadi bagian kita. Inilah berkat yang Tuhan sediakan bagimu. Terima dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus yang percayakan sama-sama, amin. Amin. Silakan duduk. Sebelum saudara saat teduh, ada beberapa pengumuman yang penting untuk saudara perhatikan. Untuk para pelayan Tuhan PW, kami harapkan untuk hadir pada pertemuan PW di hari Rabu ya. Ada doa pengurapan nggak pakai sentuh-sentuh ya, dari jauh ya, kita taat dengan protokol kita, semua harus pakai masker dan lain sebagainya. Baik saudara, hari Rabu jam 6:30 malam. Saya berharap semua pemusik, semua yang terlibat dalam pelayanan praise and worship diharap hadir ya, karena ada banyak info-info yang akan diberitakan. Berikutnya yang kedua, saudara,
minggu yang lalu kita sudah melakukan pemberkatan nikah untuk saudara Roy dan Jessica ya, kiranya Tuhan memberkati keluarga baru ini. Terus yang berikutnya adalah kita mengeluarkan kaos. Nah ini kaos-kaos begini ya, ini bisa didapatkan, bisa pesan ya. Nah ini depannya tulisan Divine Guidance ya, ada tulisan Alitia kecil, di belakangnya ada logo ya, logo Tuhan menuntun kita. Nah itu ada gambar-gambarnya ya. Mau lihat Bu Sumi jadi model bisa muter? ya begitu ya, oke. Itu bisa didapat 70.000 ya, bahannya bagus ya. Nanti pesan setelah selesai ibadah keluar untuk apa? Mengingatkan kita bahwa tahun ini adalah tahun tuntunan ilahi. Amin. Sengaja kita nggak bikin tulisan 2021 karena mungkin kalau tahun depan kita pakai nanti sudah kedaluarsa ya. Jadi bisa dipakai terus saudara ya, untuk kita bisa pakai. Jadi tulisannya hanya Divine Guidance, Alitia, belakangnya logo. Kiranya Tuhan memberkati kita, hanya 70.000 ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Berikutnya ada pengumuman apa lagi? Bantuan ya, kita kemarin memberikan bantuan untuk Merapi. Nah Merapi ini lagi erupsi, nah di kelurahan gereja ini, di belakang, gereja ini ada di Kelurahan Banyurojo, itu sebagai tempat penampungan untuk korban Merapi. Nah karena kemarin kita diminta partisipasi, belum melewati hari Minggu ya kita pakai dana misi ya. Kita punya dana misi, enggak seberapa, akhirnya kita salurkan ya untuk hal yang diperlukan. Nah, ini ada fotonya Pak Alex yang menyerahkan bantuan berupa ada 3 box masker medis anak, ini semua yang diminta ya. Jadi ini kita nggak mengumpulkan karena mereka minta, poin item-item ini mereka yang minta ya. Jadi kita belikan 3 box masker medis anak, 12 box vitamin, 2 box komik dewasa, 2 box komik anak, 5 dosen sikat gigi, 5 dosen pasta gigi, 2 dosen sandal anak, 1 dus aneka snack anak-anak dan 25 kilo beras ya. Jadi kita menabur untuk mereka. Nah saudara, kemarin kita keluarkan dana misi kita. Nah saudara, minggu besok adalah minggu kelima. Ingat minggu kelima kita ada persembahan untuk misi ya. Jadi misi untuk apa ya? Untuk kayak gini-gini lah ya, untuk membantu bahkan hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat untuk kita bisa membantu ya, untuk bisa kita meringankan beban mereka. Jadi saudara yang tergerak untuk menabur dalam misi, saudara besok dibawa. Nah yang mau menabur lewat transfer jangan lupa diberi kode misi ya, supaya tidak campur dengan yang lain, karena kita hanya pakai 1 nomor rekening saja ya di gereja, supaya kita tidak campur-campur sehingga nanti kita membingungkan kita. Kalau mau memberi persembahan lewat transfer harus diberi keterangan persembahan, perpuluhan, ALC atau misi ya. Jadi saudara bisa camkan itu ya, supaya jangan sampai lupa. Nanti kalau lupa kita membukukannya yang susah ya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, ambil waktu saat sejenak sebelum saudara pulang dan nanti tunggu instruksi WL untuk keluar dari gedung. Puji Tuhan, karena atas berkat dan anugerah-Nya kita dapat menyelesaikan ibadah ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dalam tuntunan ilahi. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa memberikan persembahan saudara ke nomor rekening berikut ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol 3M. Bagi saudara yang terberkati dalam ibadah ini, saudara bisa klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati.